Terus kalau dapat ikan langsung dibakar? Nah, aku udah kontak ya, masukkan aja proses tender, kalau dia bisa kena kita nggak boleh tunjuk langsung ya, karena BUMD oke. pasarnya kan milik Pemda. BPKP itu nggak bisa main tunjuk itu. Dia ada bilang itu sih. Nah, Ibu Ratna pensiun. Nah, Pak Gub nggak mau nyambung. Ya kita mesti cari orang dulu, baru kita masuk dulu. Mereka ketahuan yang masuk nggak masuk nih, baru bisa kita suruh dia turun. Itu sih. Mengenai permodalan PKL Itu tadi, dia mesti ada masuk dulu, nanti baru dia turun. Kita lagi kerjasama, kemarin Ibu Ratna suruh dengan Bank Syariah Mandiri. Dia berhenti lagi suruh asisten ekonomi untuk teruskan. Dia biar penyaluran dengan bank, jadi duitnya dari kita gitu. Syariah Mandiri. Syariah Mandiri. Itu kayak syariah aja lah, supaya nggak usah pusing. Kalau syariah kan bagi hasil gitu. Kita maunya konsep bagi hasil, konsep bunga mesti tentukan berapa. Kalau orang rugi gimana? Mesti ada bagi hasil kan. Itu bank yang kontrol. Nah kita undang syariah Mandiri untuk kerja sama. Ya Bank DKI kan nggak ada syariahnya nih. Ya. Sorry ya, karena kan datanya kan yang mau tanya apa? Dari sini sampai satu Pak Wagub. Jadi ini anggota kita yang PKL tidak tertampung di Blok G karena dia bentuknya moko kan, mobil dan toko itu yang sudah difasilitasi sama wali kota masuk ke Yayasan Said Naum. Nah sampai dengan saat ini PK5 terkendali dari Pak Wali ini nggak jelas Pak sampai mana surat ini. Ini saya dapat kopinya. Saya meminta tolong sama Pak Wagub untuk kita bisa diselesaikan dengan Pak Wali dari rekomendasi camat. Sebagian sudah tertampung di Senaum itu loh. Yang di Yayasan Said Naum itu. Udah dikirim ya berarti. Nah, itulah Pak, akibatnya kan ini ribet di lapangan dengan orang wilayah. Karena secara ekonomi mereka berkaitan juga dengan kita untuk menunjang aktivitas di Blok G ya kan. Ya perkembangan Blok G sih bagus Pak. Kita terus mereka optimis semua ya. Apalagi dengan sekarang ada cabang bank di dalamnya ya kan. Mungkin sebentar akan disampaikan sedikit dari bentar. Kalau bisa kita menghadap aja sama Pak Wali sekarang. Yang saya mau udah kasih kan saja saya, mereka udah izinkan lah. Kita mau beli dia nggak kasih jual gimana? Pagi Pak, itu masalah yang berdagang yang kaki lima yang ini Pak, yang di mobil yang Said Naum itu Pak, yang kasih ke pedagang kurma, itu belum diarahkan Pak ya? Nah, ini kan ada Taufik CS ini, Koperasi Bina 5 ini. Bisa nggak Bapak terima untuk jelaskan seperti apa Pak? Bapak di kantor ya?
lagi cuti. Oh, lagi di sana ya? Oh iya, berduka, oke. Gak apa, mungkin Senin aja lah suruh mereka hadap ke Bapak supaya jelas ya. Oke, salam buat keluarga sana, berduka, terima kasih. Haji Makassar, biasanya meninggal. Senin? Iya, Pak. Senin, Pak Wali, Pak. Senin ya? Iya. Iya. Cek ya? Baik Pak. Masih ya, sorry Pak, karena sedikit Pak. Iya. Sedikit Pak. Ada sedikit. Tasik dari pengajian Tasik. Tasik ya? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Wagub. Kebanggaan kami sebenarnya, kami dari Koperasi Gapeta, Gabungan Pengusaha Bodi Tasikmalaya yang sudah existing di Tanah Abang itu dari tahun 2003 Pak. Karena jumlah semakin bertambah, satu perkembangan usaha kami di Tasik, ya akhirnya mungkin Bapak pada saat kemarin melaksanakan program Kamtimas, saya mendukung sekali. Kalau kami itu sebenarnya sudah punya tempat khusus di Jakarta di Tanah Abang, tapi masih ada yang masih tercecer itulah. Ini yang perlu diperhatikan juga. Nah, mungkin kebetulan kami juga datang, saya sebagai ketua, saya Ridwan, dan ini sekretaris Pak Isep Yuslia, dan ini adalah ketua pengawas Pak Haji Dendi. Jadi kaitannya adalah bahwa anggota kami yang tercecer kita arahkan ke Sayyid Naum, minta secepatnya masuk karena isi menggulung lagi di jalan Pak, membuat macet. Padahal kami sudah meminta kesepakatan itu sudah 3 bulan yang lalu. Sepertinya tertunda sehingga kami tidak dagang. Sementara di Tasik juga kami banyak yang harus ditutup lah dengan angka-angka itu. Mohon. Pak, kita juga soal itu, saya nggak tahu Ibu Rana sampaikan nggak, kita pengen sekali Bapak juga bantu konsinyasi di toko-toko di Blok G. Karena barang Bapak kan termasuk harga terjangkau, mutu bagus, desain juga bagus, makanya orang suka juga. Sebenarnya produk-produk Bapak ini yang jadi primadona juga di Tanah Abang. Ya karena banyak langganan kita juga yang di Blok G, Pak. Nah, Yang di Blok G kan maksudnya kita sekarang kita ingin itu sinergi ya. bahwa sinergi juga dukung Iya. supaya Blok G Iya. itu Pak. Sebenarnya kalau urusan dagang kita tidak pilih-pilih Pak. Cuman mungkin prosesnya baru sekarang-sekarang. Yang di sana juga adalah Jakarta, teman-teman kami sebenarnya Pak. Nah makanya malam juga dengan Publik sudah ngobrol bahwa kalau hal dagang kita tidak ada persoalan, sudah tidak ada masalah. Yang sekarang adalah bagaimana kami bisa ditempatkan secepatnya di tempat yang kami tuju adalah Sayyid Naum, itu supaya kami tidak melanggar lagi. Karena terus terang kami sampai di Jakarta pun dibiayai oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, kami pun diminta keterangan. Nah makanya alhamdulillah dengan Bapak ketemu, tapi kami masih ada yang tercecer itu. Itu yang mungkin kami minta secepatnya di. Ada 400 Pak, ada 400 lebih, 450 yang baru tertampung kalau di Sayyid Naum sudah oke 120. Nah ini sisanya ini nih yang masih yang di mobil itu gitu. Nah ini Ya. yang kita lagi. Sebenarnya kita masih ada tempat-tempat yang di Tanah Abang yang kosong, itu target kita. Tapi kan tidak semuanya mampu Pak dalam memasuki toko-toko, nah harganya lumayan. Nah sebenarnya kami ingin dimasukkan dulu ke lantai parkir sebenarnya ya, sambil menunggu Lantai parkir di F sambil menunggu kesiapan kami dan untuk sambil menunggu kesiapan kami untuk proses pembiayaan lah nantinya. Nah makanya Pak apakah tadi ngomong nggak Pak Gubernur? iya Yang Pak, penting kita tidak kasih izin di jalan, kalau jalan Iya, kita pancing lagi keluar. Oh iya. ini Kalau sebenarnya barang bagus kan orang pasti kejar gitu Pak. Yang penting Bapak ada tempat parkirnya. sebenarnya kalau kita masuk di Tanah Abang tadi itu boleh Pak secara aturan nggak? Yang mana? Yang Selagi Di parkiran itu kan ada 5 lantai. 2 Makanya lantai kalau kita Blok F saya tidak tahu, kalau Blok G itu yang kita tidak tahu. Nanti kalau Blok F kan dia juga milik Asal Jaya. ya A sama B, nanti ribut ke orang gitu kan. Jadi kalau Pasar Jaya harusnya, coba nanti ngomong dengan Pak Wali, harusnya sih oke-oke aja sih saya pikir ya. Coba Pak. Kalau di Blok G panjang. juga Pak, soalnya kita lebih suka di Blok G Di Blok. karena mancing orang datang. ya kalau kita kan pakai mobil Pak ya. Iya makanya maksudnya mobilnya parkir di atas, bisa Iya. seperti itu. Ya di mobil langsung kita jualan gitu Pak. Iya, mesti parkir di Jadi atas. jualannya di mobil gitu Pak. Nah, itu yang kita mau rumuskan. Kalau jalan di mobil kan ini sepi lagi. Kenapa Bapak nggak mau titip sama mereka jual gitu loh? Ya kita kan sama-sama datang dari Tasik berangkat dari sana itu jam 7 malam ya, setengah 8 malam. Dia seminggu cuma setengah 3. 2 kali. Dua kali, cuma malam Senin sama
malam Kamis. Eceran di blok. Hari Senin malam Kamis. Nanti dia ambil juga dari barang Iya, orang. Iya, Mungkin ecerannya masih di blok G. Iya. Iya dari kita ambil Jadi dulu. kita tidak menjual eceran sebenarnya Pak. Tidak menjual eceran. Iya, grosir. Yang beli pedagang-pedagang. Yang belinya pedagang-pedagang yang di blok G. Saya tidak bermasalah ada kerjasama dengan Sidia dengan Blok G. Cuman yang sekarang kan kita belum dagang secara maksimal. Saya maksimal. Tempatnya masih Tengah ini. akomodir. Jadi harapan misalnya kita ada hubungan dengan Blok G nanti urusan barang itu urusan pedagang sangat ya biasalah. Kalau itu kan sebetulnya kita udah paham Pak Endar. Iya. Berarti dengan Tasik terhambat ini berpengaruh buat kita juga. Iya. Iya, Karena kita juga jadi nggak bisa beli. Nggak bisa beli karena langganan nggak ada gitu. Jadi Di blok G itu di atas ada lahan parkir aja. Nggak ada. Dia hanya F. Blok F. F. di app ada ya. Ada. Nggak ada sarana naik ke atas juga mobil. Oke, saya nggak pernah ketahuan. Jadi mungkin begini aja Pak. Jadi yang mana sekarang Gapet tadi di Jakarta kan menjadi anggotanya Kopima Pak. Berdasarkan rekomendasi Pak Camat kepada Wali Kota supaya tidak terbangkalai terus ini, kita lisan dulu kepada Pak Wagub untuk mereka bisa dagang di dalam Yayasan Said Naung. Sementara nunggu Senin Pak Wali Kota datang. Ya mungkin saya suruh cek ke Pak Jangga dulu. Ya supaya kalau bisa ya di F itu. Iya. Supaya orang gampang beli Ya. di parkiran. Iya bergabung. Dekat kan dari Blok G ke F juga. Saya mau Pak Jangga supaya bisa cepat. Oh, blok G itu ada parkiran juga nggak muat. Nggak nampuk Pak. Nggak ada parkiran mau. Nggak ada. Kecuali bawah itu dibongkar. Iya. Kalau nggak bisa juga, nggak bisa naik juga. Ya rencana itu mau bongkar, mereka tolak. Soalnya di bawah itu semua dibongkar dari parkiran. Kami mau mengadu dulu Bapak dan dulu. Iya. Oh iya. Iya Pak, saya dapat masukan dari beberapa PKL. Kita kan semua udah di atas semua, ya. Cuman ada yang di dalam gang itu kan mereka cuma belum buka gitu Pak. Nah kalau bisa jangan jadi kayak memancing-mancing gitu kan. Saya bisa dikoordinasikan dengan Pak Lurahnya kan. Di Jati Baru Pak, Jati Baru dan plus di Ropek juga. Jadi baru Iya. Gorpek. Ropek. Gorpek. gorpek kan. Iya itu. Yang dekat yang kata Kobita. Kobita. Bindong. Tirta itu. Iya. Dulu. Apa namanya? Gorpek. Gropek. Gropek. F3 itu. Gorpek. F3. Blok F3. Blok F3. Iya plus itu apa? Gang Jati Baru ini Pak. Iya, Jati Baru. Ini tertulis pedagang binaan Jati Baru. Di Tirta itu. Ini apa dia? Terlambat dokter ini Pak. Karena kemarin pas dia karena steril ini. Iya, baru sekali ini. Maaf, gimana kita nggak tahu. Cuman saya sih optimis Pak. Blok G bakal saya optimis. Cuman kalau ini berkembang, Pak Boga akan sepi Pak. Iya, ini kayak menggoda. Ini maaf kata kamu Pak, ini terlapak 2 juta ini. Bayar 2 bulan sekali jadi 4 juta. Tiap 2 bulan tuh perpanjang. Saya lihat iya duit ini. Nah, kita udah ada perikatan jadi ya udah. Oke lah, blok-bloknya lah. Kita akan rapikan gitu. Ini memang akhirnya kita bisa perang. Anaknya Longcaster Nah, Pak. kita akhirnya bisa kejar perang kan. Kita akan kejar pajak, pidana, kekuatan polisi sampai di mana. Akhirnya kita jadi perang kan. Perang dagangan nggak mau perang.
Iya, mama. Kalau dagang maunya kan urusan besar jadi kecil jadi nggak ada. Nggak ada yang mau rusuh. Gitu. Jangan laku. Ya. Kalau buat saya sih saya nggak ada urusan. Saya nggak ada dagang. Masih gitu. Ini memang masalah. Kita nggak mau tegakkan, jadi ngelunjak kan. Nah, kita tegakkan tentu nggak bisa nyenangin semua pihak. Ada beberapa yang Semua punya kepentingan kan. Kepentingan kami kan cuma Jakarta ini tertib lancar saja. Nah, mungkin kan Anda bikin jalan seenaknya. Kita terima kasih pedagang Tasik buat produk yang baik. Nah, kita juga ingin jadikan Tanah Abang jadi pusat orang asing datang belanja. Kita mau siapin bus gratis dari Bundaran HI ke Tanah Abang. Artinya apa? Nanti bisa tambah banyak dong volume penjualan dari Tasik. Tasik juga bagian dari Indonesia. Jadi kalau ada melanggar ya pasti kami sikat. Nggak mungkin kalau ada untung bawa pulang ke Tasik kami buntung kan? Nggak mungkin kan, kalau dagang prinsip dagang sederhana. Kita ingin semua orang untung dan berkepanjangan. Itu prinsip dagang. Jadi kalau ada cuma pengen sebagian orang untung bukan dagang, itu mah premanis. Mesti jelas gitu loh, kita sistemnya. Tugas kami kan mengadministrasi keadilan sosial. Kita nggak bisa satu pihak untung, satu pihak dirugikan. Nah, gimana mendistribusikan ini yang adil gitu kan. Nah, itu tugas kami seperti itu. Nah, kalau banyak pemain, nyewa lapak, sama kayak kota tua, ribut, demo, ini kan peduli. Pak Gubernur sama saya udah ambil keputusan kok. Kami pemilih kami. Seandainya 2017 tidak mau pilih kami lagi pun, kami sudah rela, ikhlas saja. Karena Jakarta tertib. Ya kalau mau berantem, mau apapun, ya kami pun udah pasrah, ya udah. Kita bukan jagoan kok, cuma tegakkan peraturan, kalau mesti perang, mesti apa, ya udah pasrah aja. Tinggal kita hitung-hitungan nyali aja, gue berani mati apa saya berani mati, udah gitu aja. Gak ada pilihan. Gak ada pilihan. Kita gak ada pilihan, tinggal hitung aja orang Jakarta yang suka tertib lebih banyak, apa yang suka keuntungan ini lebih banyak. Kalau dapat keuntungan lebih banyak, ya pasti kami kalah. Kalau soal ngandelin uang, udah terbukti Fauji Bowo punya uang kalah sama kami kok. Ketika jual harapan kan, karena setelah 5 tahun kita tidak tahu nih. Orang pilih kami, yang misalnya pada ngeluh kan, kami yang pilih Bapak loh, rumah-rumah liar kami bongkar. Kami tidak akan pilih Bapak lagi, ya sudah. Kami ikhlas lah, supaya Jakarta nggak banjir, nggak macet. Nah, soal 5 tahun lagi, kalau nanti kamu pilih orang yang bisa seenaknya, ya sudah, kami juga ikhlas. Yang itu pilihan orang Jakarta kok. Karena Jakarta pengen seenaknya, jalan semua dagang seenaknya, ya itu pilihan Anda. Kalau kami kalah, ya sudah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Kita mau apa? Masih kayak polisi ditembak orang dari belakang mati. Mau bilang apa kalau udah aja? Anda kirim orang tembak, saya juga bisa saja kan? Ya saya udah pasrah aja. Kalau yang mesti mati, ya mau bilang apa? Pasti mati juga. Nggak bisa nggak mati juga kan? Ya tinggal kita hitung-hitungan aja kan bisa ketangkap atau tidak yang suruh bunuh kita kan? Nggak ada hukumnya. Jadi memang Jakarta ini, saya bilang Jakarta ini nggak perlu perkuat otak. Terlalu banyak orang pintar udah. Jakarta cuma perlu perkuat otot. Otot jantung, otot saraf, otot ya? Jakarta tuh udah nggak perlu belajar otak, otot aja udah. Lama kalau Otot aja udah, latih otot lu baik-baik aja. Jantung lu mesti kuat, saraf mesti kuat, tangan lu mesti kuat ya. Otak lama ya Pak? Lu pegang golok juga. Lu kalau tangan lu nggak kuat kan capek juga pegang golok. Pegang pistol aja capek lu. kita terbawa ya Pak, jadi Pak di tengah di lapangan kita juga jadi terbawa arus. harus sudah birokrasi. Harus bagus. Yang halangi terobos, nggak ada urusan. Nggak ada pilihan. Kita udah apa? Jakarta ini udah terlalu. Kalau Bapak percaya 10 tahun akan datang kalau terjadi kan Pak ya. Bapak-bapak sudah akan dagang di Bundaran HI dan Monas. Karena kebutuhan tambah meningkat kan, tambah laku kan. Boleh aja. Tergantung siapa yang mimpin. Kalau dia boleh, ya boleh. Ya rusak Jakarta. Iya. Sebenarnya kalau kita pikir secara jujur, kalau Tanah Abang menjadi pusat wisata orang belanja, volume penjualan Bapak meningkat kok. Kalau sekarang kan nyogok situ, Bapak di press berapa mobil sekali parkir?
Bayar. Kita punya datanya semua kok Pak, udah lengkap kok Pak. Kita bisa penjarakan. Saya bisa bikin Bapak bangkrut tuh Pak, gampang sekali Pak, tahu cara gimana? Saya kirim surat dari pajak, Bapak bayar sewa terus bayar pajak final 5%. Kalau Bapak bilang Bapak mulai tahun 2003, berarti 10 tahun dagang, Bapak tidak pernah bayar pajak final 5%. Habis harta Bapak tadi, saya sikat sama. Gampang. Mau lawan mafia tuh gitu, kejar di pajak, karena pajak itu pidana. Jadi saya cuma nggak mau kejar pidana orang, saya mau kejar harta Anda habis sampai ke akar-akarnya. Kalau saya mainnya begitu Pak, kalau saya udah mau ribut sama orang, saya kejar pajak Anda sampai habis. Kita pemerintah, mana mungkin kalah. Bapak cabut pistol, Bapak bisa saya tangkap karena nggak punya izin gitu Pak. Kalau saya cabut pistol, saya berhak tembak orang Pak. Kalau Bapak nyerang saya Pak. Polisi saya berhak nembak orang Pak. Nah itu yang bedakan gitu Pak. Makanya saya pemerintah nggak mungkin kalah kecuali ada pemerintah terima suap. Kalau nggak terima suap nggak mungkin kalah Pak. Dan percaya sama saya Pak, kalau kita tertib Pak ya, kita untungnya lebih banyak daripada nggak tertib Pak. Jadi rezeki halal itu lebih lama dan lebih banyak sebetulnya. Cuma kalau karena ketidakteraturan ini, kita jadi susah semua sebetulnya. Kita tuh jadi ajang-ajang nggak beres semua. Lihat orang-orang di luar negeri yang tertib, di Malaysia, di Thailand, PKL itu tertib. Sekarang kita lagi pikir mau dorong gedung-gedung nih Pak. Ya gedung-gedung ini nggak banyak pagar. Kita terus pikir taman, sekarang gedung. Kita dipanggil gimana cara menekan bos-bos gedung itu supaya pagarnya dibongkar. Jadi keamanan, nah kita pikirin. Jadi antar gedung itu bisa orang jalan kaki lebar. Kita mau bikin kios-kios jualan Pak. PKL Pak, 24 jam. Bapak bisa supply kalau produk Bapak bagus. Ya 24 jam per grup, lu tungguin pakai cash register, sudah terima. Ya nanti ada gedung-gedung toko tuh ada kios-kios yang bagus. Karena kita tahu orang mau hidup, nah kita mesti atur gitu. Kayak Perda mengatakan taman nggak boleh jualan PKL, ribut-ribut DPR sama saya. Pertanyaan saya, selama ini ada nggak taman yang nggak ada PKL? Lu kasih tahu saya. Artinya Perda Anda ada salah kan? Artinya ada yang salah. Kenapa orang masih jualan kan? Ya berarti ada kebutuhan kan? Ya sudah, kalau itu taman dibuat aja untuk PKL. Kenapa nggak boleh? Nanti rusak tanaman mati, sampah sembarangan. Ya buat perjanjian, Pak Taufik. Luas ini tanggung jawab Anda ya. Kalau ada sampah, gue usir lu. Lu boleh dagang sini. Kan taman banyak orang datang. Orang datang laku dong jualan barang. Dan kalau cuma soal sampah bukan berarti ngusir dia kan. Tinggal kasih tahu dia, lu beresin itu sampah ya. Lu kalau siram minyak goreng lu ke tanaman gua mati, gua usir lu. Kan gampang kan. Tapi dia juga hidup gitu loh. Nah benar perlu kita kasih gerobak yang baik. Jadi kita ditata sekali gimana. Tapi yang pasti selama proses penataannya pasti kurang nyaman karena kan mesti tiba-tiba banyak orang nggak datang kok mesti disusun nih. Ya udah kita sama-sama seimbangkan nih. Yang penting jangan ada yang main. Kalau ada yang main satu rusak. Ini kan ada yang distorsi kan ada yang main nih, ada yang ngutip. Jadi rusak. Udah gaya-gaya koboi aja kan. Ini Pak Wagub Pak, dari pihak Pemdanya dia juga satu saat mau minta waktu silaturahmi. Ya kita sih dukung lah. Maka kita senang kok, kita sadar betul salah satu keunggulan Tanah Abang itu bisa orang datang adalah produk-produk Tasik. Nah kita juga senang bapak produk di Tasik. Itu kenapa kita bilang kita mau usir nih pabrik-pabrik kecil-kecil di sini nggak bisa kasih gaji orang yang pantas. Kenapa? Kalau kamu gaji nggak cukup, nanti tinggal di emperan lagi, kos-kosan berdiri lagi. Yang lebih baik bapak produksi di Tasik, orang Tasik nggak ke sini pak. Betul Pak? Cuma kirim barangnya aja kan? Jadi tukang jahitnya di mana? Ya di Tasik, ibu-ibu di Tasik. Ini kan bagus. Memang sekarang udah pada pulang lagi. Kalau orang Tasik pribadi udah pada pulang lagi. Memang di sana sudah seperti ketika tahun 90 listrik di sana hidup di daerah gitu ya. Kembali lagi ke sana, produksi sana ke sini cuma untuk menjual hasil dari buat sana. Lebih murah. Daripada dia hidup Jakarta mahal kan? Kalau di Tasik di pinggir sungai kasih pancing malam-malam besok pagi dapat ikan kan? Di sini ikan apa? Nah, itu
bedanya. Makanya dengan jalan yang bagus, ada kereta api yang bagus, harusnya industri-industri seperti ini di kampung aja Pak, jangan di ibu kota. Nah ibu kota kami menyediakan tempat-tempat untuk Bapak jualan. Kan itu sebenarnya intinya. Makanya Monas kita mau bikin bawah tanah Pak, bikin parkiran semua di bawah tanah tuh Pak di Monas Pak. Kita juga pengen PKL nih jualan tuh. Taman juga begitu. Bayangin taman kita mau kejar seperti itu. Terminal kita mau rehab habis untuk bisa jualan terminal. Jadi nggak ada lagi orang jalan sama bus bisa tabrakan. Jadi ya betul-betul terminal ada toko-toko, ada jalurnya. Monas juga mau kita gali dalamnya Bapak bayangin ya Pak, untuk supaya ada tempat untuk jualan. Cuma kadang-kadang kan orang-orang yang dapat keuntungan ini kan mau hantam kami kan, udah gila nih. Jadi dia ngasut dan kemudian banyak PKL juga nggak ngerti. Seolah-olah kami anti PKL. Padahal yang kami lakukan ini kami bela PKL habis-habisan. Ini terus terang saja Pak ya, dengan ketertiban ini kami rasakan Pak, minimal image Tanah Abang rumit itu tidak ada sekarang, sehingga kami pun cukup bersemangat di Jakarta tanpa harus saya bermigrasi ke Jakarta untuk produksi sebagainya. Artinya mungkin saya akan kembali ke permasalahan kami bahwa pada saat Bapak menertibkan itu mendukung kita semua. Saya terharu sebenarnya Pak ya, bahwa yang selama ini kita hanya sebagai pemilik yang pedagang yang tidak bermartabat sebenarnya. Kita sadar itu. Tapi setelah ada pertimbangan ini, minimal Bapak ada solusi-solusi, dan mungkin istilah Bapak ya, Blok G untuk yang ber-KTP Jakarta. Ini kami disisihkan gitu Pak secara ini ya. Nah makanya kami mengharapkan di Said Naum yang telah diflot itu ada percepatan supaya kami bisa dagang secepatnya, dan Senin ingin dagang kopi. Iya. Saya ingin dagang. Sebetulnya kami itu bukan mau anti orang dari luar loh Pak. Cuma waktu itu pertanyaan kalau tidak cukup bagaimana? Ya kita dahulukan yang KTP DKI. Ya yang dulu. Tapi kita kan juga sadar bahwa orang KTP DKI dagang kan karena bapak-bapak punya barang bagus dan murah. Makanya kita pengen dorong bapak tetap supply ke sana. Itu konsepnya Pak. Ya kita konsepnya NKRI kok Pak. Cuma kadang-kadang kan yang PKL ini udah KTP luar, injak jalan melunjak. Galak aja galak. Bandel gitu. Kan, jadi saya juga, kamu galak, saya juga galak gitu Pak. Saya salib Bapak YouTube Pak. Kita nggak ada pilihan. Anda galak kita juga galak Pak. Saya nggak ada pilihan. Saya udah bilang nih ibarat naik kapal penumpang nenek-nenek kecebur ke laut, nggak ada yang mau nolongin, tiba-tiba anak muda terjun nolongin tuh nenek-nenek. Begitu naik semua bilang hebat. Dia bilang siapa yang dorongin gua dari itu? Ya kami ini seperti ini sebetulnya sekarang. Tiba-tiba udah kecemplung, jadi gubernur lagi gubernur. Tapi tidak Pak. Kalau nggak mau ditegakkan, gimana Pak? Sebenarnya semua mendukung Pak. Cuma tadinya kan problem lama itu terlalu lama, akhirnya kami pun terbius. Tidak sebenarnya, kami sadar. Saya sebagai orang daerah dari Tasik cukup salutlah dengan Bapak ya. Semua yang ada di konten kami di UKM, mungkin Bapak gini Pak, di depan langsung saya ini puji bahwa memang kami adalah lembaran baru sekarang. Dan kami pun yang tidak punya tempat, ini pun kami berpikir wah tidak bisa jadi seperti dulu lagi. Artinya apa yang ada di pasar kita atur, kita ikuti aturannya. Nah makanya hanya sedikit yang tersisa. Kenapa Pak Ahok tidak membuat KTP Jawa Barat gitu ya untuk masuk ke Blok G? Itu catatan kami. Saya percaya Bapak masih NKRI sama dengan saya. Dan artinya pula bahwa Blok G kalau nanti megang dagang kita utamakan, kawan-kawan di sini juga nggak ada. Makanya saya titip sama mereka Pak, kerjasama. Bapak hanya supply, Bapak juga seminggu 2 kali. Saya sudah tegaskan, tanpa barang Bapak mungkin Blok D kurang laku. Iya. Nah ini makanya mungkin dari kami, harapan kami yang tadi tidak terelokasi itu karena di mobil untuk sementara ini. Nah, saya lagi usul ke mereka ke Blok F tadi. Ya ke Blok F itu karena sambil nunggu yang Blok F lantai 5-nya itu kan akan dibangun gitu. Kalau kita kan masuk ke sana jam 3 pagi, jam 4, jam 12, jam 1 kita udah pulang lagi gitu. Enggak seharian gitu Pak sana. Jam 1, jam 2 kita udah pulang. hanya berapa? Terusin ya. Memang konsepnya memang dari
dari awal kan waktu sama Bu Ratna sama Pak Wali memang kan disiapin gitu mereka dua sini. Saya kira bisa temuin pulang ini temuin aja orang PD Pasar Jaya. Iya, Pak Jaga. Temuin aja ke Pak Pasarnya, bilang solusi sementara itu. Iya. Tapi udah minta dia nih. Sama anak juga nih Pak. Iya. Yayasan saya tahu. Naum udah oke katanya itu. Oke. Udah Jadi oke. sebenarnya Naum udah oke dari Pak Wali Kota. Ya. Cuma kan sekarang nggak muat mobilnya itu loh. Iya. Nah yang nggak muat itu di FF. Dia diminta dia untuk di F. Ya prinsip kita itu, paling percaya lah sama kami. Nanti kita kalau ada bus gratis Pak, tiap 10 menit dari Bundaran HI kalau 10 menit bisa ke Tanah Abang Pak, bus gratis Pak. Itu udah beda Pak. Semua turis, kita kan bikin bus gratis itu dari Monas sampai Blok M Pak. Jadi pertemuan itu bisa ke Kuningan sampai Taman Menteng, terus sini ke Tanah Abang. Terus satu lagi dari kota, Pasar Baru sampai Istiqlal, ketemu lagi di Monas. Jadi ada 4 rute bus yang gratis, muter-muter tiap 10 menit. Kita lagi pesan ini. Mungkin akhir tahun datang 5 dulu, tahun depan bisa datang lagi 10. Kita lagi pesan, ini butuh 30-40 mobil bus tingkat. Jadi sementara nunggu Pak Wali Kota Pak. Ya gratis Pak, ya orang belanja itu akan lebih. Jadi orang tinggal di hotel mau ke Tanah Abang, dia dengan naik bus gratis itu nih. Pulang ambil barang, keliling, kayak Blok G. Kita konsepnya seperti itu. Ini semua butuh waktu. Jadi Pak, makanya saya kira hari ini datangnya ke pasar, bilang kita usul seperti itu. Jadi sementara Pasik ini naik dulu parkir Blok E pagi-pagi subuh kan orang belum datang. Jadi parkir itu siang dia pulang untuk jam 2, jam 1 udah pulang. Jualan itu. Ya, baik Pak itu ya. Makasih banyak. Balik lagi, apa sih?